Oke, kita mulai untuk materi pewarisan ya. Jadi pewarisan itu adalah istilah inherits yang mengacu pada kemampuan dari sebuah kelas untuk mewarisi stats dan behavior kelas lain. Dengan demikian, atribut-atribut dan metode-metode kelas yang diwarisi secara intrinsik menjadi bagian dari kelas yang mewarisinya. Terlepas dari warisan yang telah diperoleh, subkelas dapat menambahkan atau memodifikasi atribut-atribut dan metode-metode subkelas. Gambaran seperti ini. Jadi gini. Jadi inheritance itu dia pewarisan ya, pewarisan yang mau, jadi kelas itu mewakili kelas lain ya, atau kelas tersebut mendapatkan warisan dari kelas lain. Artinya kalau dia sudah mendapatkan warisan dari kelas lain, dia berhak mendapatkan apa yang sesuai dengan kelas yang lain. Misalkan ini ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Nah, kelas B ini mewarisi ke kelas A, kelas C ini mewarisi kelas A. Jadi apa yang ada di kelas A ini itu juga ada di apa yang ada di kelas B. Ya, jadi kelas A ini terdiri dari kelas B dan kelas C, gitu ya. Jadi kalau dalam kelas, kalau kita menggunakan kelas A, itu otomatis nanti kelas B dan kelas C itu ada di dalam kelas A. Gitu. Jadi yang kita panggil kelas A saja. Kelas B, kelas C tidak perlu kita panggil, karena sudah ada kelas B dan kelas C ini sudah ada di kelas A, gitu ya. Oke, intinya sih itu. Intinya adalah bahwa di kelas A itu udah terdapat apa yang ada di kelas B dan apa yang ada di kelas C, gitu ya. Jadi kalau udah manggil kelas A, itu nanti dia dapat mengakses kelas B dan kelas C. Itu mungkin bahasanya. Oke, kita coba praktekkan langsung aja deh. Ya, kita coba praktekkan. Jadi dalam contoh ini kita membuat dua kelas. Ya, membuat dua kelas, kelas person dan kelas student. Ya, kita membuat kelas person dan kelas student di dalam PB. Jadi pertama yang kita buat adalah kelasnya. Cara membuat kelas adalah klik kanan di projectnya, kemudian add kelas. Nah, pilih yang ini ya. Pilih yang kelas, kemudian namanya kita kasih nama person. Ya, person ini pastikan ini kelas, ini namanya person udah tinggal di add. Ya. Kemudian ini kita ketik coding yang sesuai ada di sini, di materi person ya. Jadi kita ketik ini. Kalau saya sudah ada, saya tinggal copy paste saja. Kalau kalian harus ketik ya, karena belum ada. Kalau saya ada yang copy paste sini. Nah, jadi kelas person itu isinya ini. Ya, privat, dia menggunakan apa namanya, membuat objek atau parameter namanya str name jadi sebagai string, kemudian dia sub new str sama dengan anonymous, jadi ini istilahnya aja. Kemudian public property name sebagai string, kemudian set. Jadi dia intinya sih di dalam sini itu dia ada namanya parameter name, gitu ya. Parameter name, kemudian di sini ada print info yang nanti kalau kalau selesai maka dia akan keluar tulisan seperti ini, metode objek person disetujui. Jadi ini sebagai tanda aja ya, kalau selesai berarti akan keluar seperti ini. Dan di sini sih hanya subjeknya sebagai parameternya hanya name saja. Oke, yang kedua kemudian kita akan membuat kelas namanya student. Ya, sama tahapannya tadi klik kanan di add kelas. Ini pastikan kelas, ini kita bikin namanya student. Oke, di add. Nah, codingnya saya udah ada, tinggal saya copy saja. Nah, codingnya yang ini ya. Ini kamu ketik nih codingnya yang student tuh yang ini. Ya.
Oke, saya akan jelaskan di kelas ini, di kelas student, isinya apa aja. Nah, yang hijau-hijau ini hanya keterangan ya, ini nggak masuk coding, ini yang keterangan. Yang hijau yang ada kutip satu ini di remark ya, mungkin udah tahu ya. Oke, isinya ada inherit person. Nah, artinya di dalam kelas student itu ada kelas person ya. Kelas person itu tadi apa? Kelas person adalah ini ya. Di dalamnya dia membuat private set namanya strname sebagai string ya. Jadi dia ada kemudian dia ada public property name sebagai string. Jadi dia ada parameter namanya strname ya. Ada parameter namanya strname. Kalau di student dia ada namanya parameter namanya mname nih, private sub mname gitu ya. Nah, tapi dia di student ini dia inherits person, inherits class person. Artinya kelas student dia mendapat warisan dari kelas person. Artinya nanti apa yang ada di kelas student itu ada juga kelas personnya itu. Jadi kelas student ini terdiri dari kelas student itu sendiri dan isi dari kelas person. Ya, jadi nanti selain ada ini di kelas student, nanti juga ada private sub name ya, ini nih private sub name atau str name ya. Jadi nanti kalau mau panggil str name tuh nggak perlu person titik str name, tapi cukup dengan student titik strn name gitu. Kenapa student titik strn name sedangkan sini nggak ada? Karena sini udah ada inherit. Karena dia dia dapat inherit person, maka dia bisa mengakses apa yang ada di sini person gitu ya. Mungkin nanti kita praktikkan, kita di bahasa satu biar lebih paham lagi. Kemudian di form kita bikin dia tombol ya. Kita masukkan satu tombol untuk diproses yang isinya codingnya adalah sebagai berikut. Nih ya, ini saya copy aja, saya udah ada. Sini ya, sini saya isi sini. Nah, ini saya kasih spasi aja deh biar jelas. Ya, ini button. Nanti kalau buttonnya kita klik, dia akan memproses gitu ya. Nah, sebelumnya di sini dibuat ada pertama objek namanya student. Dim student as new student. Student ini kelas student ya, maksudnya itu kelas student. Jadi dia membuat namanya objek dia sebagai kelas student yang nanti isinya ini dan isinya apa yang ada di person, gitu ya. Nah, kemudian dia student titik name sama dengan 123. Kemudian dia akan menulis name sama dengan student titik name. Berarti nanti name sama dengan name titik 2 keluarnya 123 gitu. Karena kan name titik 2 student name kan. Student name itu isinya ini. Gitu ya. Kemudian dia bikin student name. Student name Agus. Kemudian di sini dia akan menulis nanti nama student name-nya Agus. Student name-nya apa yang ada di sini gitu. Nah, tadi tuh yang menjadi apa namanya? Yang menjadi perhatian di sini adalah inheritnya adalah bahwa kita kan pakai student ya. Student ini kan harusnya kan dia adanya hanya name doang kan. Nih. Student name, student titik name ini oke. Karena studentnya itu kan dia di dalam student ini dia ada di dalam kelas student dia ada parameter name gitu ya. Nah, sedangkan ini student titik nama student titik name itu kenapa student? Kenapa bukannya person gitu? Karena sedangkan name itu adanya di person nih, ini name adanya di person kan, gitu ya.
Kenapa? Tapi ini student titik name, bukannya person titik name. Karena student ini isinya adalah kelas student. Kelas student itu mendapatkan warisan dari person. Nih, kelas student mendapatkan warisan dari person. Yang person itu isinya adalah di dalam ada uh, name, parameter name gitu ya. Jadi di sini codingnya intinya adalah dia tidak mengetik person titik name, tapi student titik name. Mungkin yang jadi fokus di sini sih sebetulnya. Yang menjadi an inherit itu di sini, gitu ya. Kalau tidak menggunakan inherit ini akan error gitu, karena di dalam student itu nggak ada nama, dia adanya hanya name parameternya ya kan. Di student itu hanya ada name, mname gitu. Nih hanya ada name. Dia tidak ada nama di sini, tidak ada name atau mname dia nggak ada. Tapi kenapa di sini masukinnya name gitu. Student titik name. Nah, karena tadi student itu dia udah mendapatkan inherit dari person. Yang name itu adanya di dalam person. Kalau ini nggak ada, coding seperti ini akan error. Gitu ya. Nah, kenapa sih ribet banget harus pakai inherit segala macam gitu ya. Biasanya sih ini untuk memudahkan dalam kelas membaca sih untuk apa ya namanya. Jadi dia memanggil objek dari kelas itu nggak macam-macam di sininya. Nggak perlu pakai student, nggak perlu pakai person, nggak perlu pakai apa. Ini mungkin cuma dua, mungkin gampang. Tapi kalau ada 10, ada 100 kan pusing, gitu ya. Makanya biar mudah semuanya pakai student. Walaupun kelasnya berbeda. Nah, nanti tinggal dibuatkan masukkan inherit aja di sini, gitu ya. Jadi walaupun nanti nama kelasnya beda-beda, tapi kalau dia udah menggunakan inherit, maka dia akan hanya menggunakan satu kelas saja, gitu. Yang kelas tersebut sudah mendapatkan inherit dari kelas lain atau mendapatkan warisan. Ya, ini sebagai logika, sebagai warisan warisan harta lah. Kalau dia udah mendapatkan warisan, berarti dia udah bisa mengakses apa yang didapatkan, gitu. Ya, nah, kemudian kita running ya. Nah, ini sudah kita running. Nah, untuk running dia dijalankan di sini. Ingat ini perlu diperhatikan bahwa ini yang dijalankan aplikasi tab tuh yang pertama kali dijalankan ini ya, console application. Kan di defaultnya form kan ya. Tapi yang kita pilih yang ini, console application. Gitu ya. Kemudian kita running. Nah, dia keluar seperti ini ada dua. Kenapa kita pakai console application? Karena nanti keluar di konsol. Ya, ini contoh lain lah. Jadi kalau misalkan prosesnya di form, tapi keluar di konsol. Ini namanya konsol ya, hitam-hitamnya namanya konsol. Konsol itu dia lebih butuh bahasa dasar sih biasanya untuk pengetikan dasar di dalam. Biasanya sih dia buat technical banget gitu ya, technical banget. Seperti untuk debug, mungkin hacker-hacker tuh biasanya pakai konsol-konsol seperti ini, gitu ya, untuk bahasa-bahasa uh, bahasa-bahasa. Oke, kita coba running. Nih, name 123, nama Agus, method objek person disetujui. Gitu ya. Nah, coba kita debug ya. Kita debug seperti apa sih prosesnya. Ini kita bikin person, kita debug di sini. Kemudian kita jalankan. Kita klik. Nah, dia bentuk di sini kan. Kita jalankan step by step satu-satu. Oke, dari sini dia dim student sebagai new student. Sebagai new student itu kelasnya student ya. Ini kita jalankan satu-satu F8. Nah, dia langsung uh, ke student tuh. Nah, kenapa nggak langsung ke student? Kenapa ke person? Karena person ini masuk ke dalam student kan. Tadi dia udah mendapat inherit dari student. Ya, harusnya kan logikanya tadi kan karena dia student, dia harus langsung buka kelas student kan. Gitu ya. Tapi karena dia udah ada inherit di kelas student, jadi dia langsung masuknya ke person ke sini nih. Ya, jadi ini mungkin kalau dibug lebih gampang ya. Ya, harusnya kan tadi kan form 1 ini kan kita panggilnya kan new student. Student ini kan kelas ya. Harusnya kalau kita running, kita jalanin dia langsung bukanya yang student ini nih. Harusnya.
Tapi karena di sini ada inherit di student, jadi dan inheritnya itu paling atas gitu ya. Jadi yang dibaca person dulu, dia baca ke person dulu. Nih, sebenarnya sih dia udah baca ke student, tapi karena di paling atas tuh ada person, dia langsung ke person. Langsung ke sini bacanya nih, tanda kuning. Ya, kemudian dia baca ini, udah selesai, dia student name sama dengan 123. Jadi nilainya student name 123. Oh, dia nggak bisa di debug kalau misalkan ini ya. Ini kita no aja. Kemudian dia akan menulis nanti di sini akan keluar nih name sama dengan 123. 123 itu yang mana? Dari sini nih student name. Ya. Kemudian dia ke sini student name sama dengan Agus. Nah, nanti kalau kita di sini akan tulis nih name sama dengan nah ini keluar nih 123 kan. Nanti dengan name juga keluar sama dengan Agus. Name kenapa keluar dari Agus dari sini? Ya. Nanti print student print infonya dia akan keluar seperti ini. Metode objek disetujui. Nah, ini keluar seperti ini. Keluarlah seperti ini, gitu ya. Oke, jadi intinya adalah di ini aja sih, di kelas ini, di kelas student dia memasukkan inherit. Intinya di sini sebenarnya. Jadi materi tentang inherit itu intinya di sini. Ya, jadi kalau kita menggunakan kata inherit person, berarti apa yang ada di kelas person itu akan masuk ke sini, ke kelas student. Mungkin nanti ada lagi namanya misalnya kelas mahasiswa. Tinggal tambahin aja sini inherit mahasiswa. Berarti nanti apa yang ada di mahasiswa itu ada di student, ada di sini semua. Jadi dia nggak perlu panggil mahasiswa titik name, tapi cukup dengan student titik name. Gitu ya. Karena di dalam student ini udah terdiri dari person, terdiri dari mahasiswa dan lain-lainnya. Oke, gitu aja. Selamat dicoba programnya dan dipahami. Terima kasih.